Dan kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Kali ini ada beberapa informasi, salah satunya adalah terkait penolakan sejumlah kepala daerah untuk mengikuti retret, bahkan sudah disentil oleh Pak Presiden Prabowo Subianto serta Bapak Wakil Presiden pun turut memberikan sindiran serta sentilan yang sangat-sangat menohok bagi pihak-pihak yang sengaja menolak agenda negara tersebut. Namun kita tidak boleh lupa dengan informasi lainnya seperti demo Adili Jokowi yang kalau menurut bocoran intelijennya, ini sangat berpotensi untuk menurunkan atau adanya demo upaya kudeta Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bahkan hal tersebut sudah terlihat ketika ada masa demo yang sengaja menghina Prabowo, bukan lagi menyampaikan aspirasi atau menyampaikan protes dengan menggunakan akal sehat, namun ini sudah tahapnya menghina Prabowo Subianto, bahkan ada yang mohon maaf membakar foto Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dan ini dinilai sebagai salah satu adanya dalang politik di balik demo ini semua. Ternyata bukan Indonesia yang gelap, namun hati dan pikiran mereka yang telah terlebih dahulu ditutup. Langsung kita simak Pak informasi. Prabowo ini adalah keberpihakannya ke rakyat, untuk rakyat. Itu saya senangnya. Segala sesuatu yang dilakukan untuk rakyat. Jadi saya yakin Pak Prabowo itu Pak Prabowo itu mendengar orang nangis nggak makan. Dulu hatinya tuh. Fokus aja 1 tahun ini masa pembersihan aja di dalam. Gak usah bikin program apa lagi dulu. Korupsinya dibersihin dulu. Narkobanya juga dibersihin. Ya, kita fokus saja pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, ya sama makan sehat itu dulu. Warning pertama sudah oke, 3 bulan pertama. Nah, bisa bebenah diri nggak ini menteri-menteri ini? Ya kan, bisa pro ke rakyat nggak? Saya yakin ya Pak Prabowo ini udah tahu dia. Sampai dia juga di pidato-pidatonya. Gitu kan. Nah, bagaimana Kang Jeng ini menanggapi masalah ini? Ya dari mana ya kita bicara? Dari korupsi dulu ya. Ya. Kalau korupsi itu saya itu berasa semangat ya melihat Pak Prabowo ya. Sesuai dengan jiwa saya yang merah putih ini ya. Yang membuat rakyat miskin itu kena korupsi salah satunya. Bahkan korupsi itu yang kasusnya terbesar itu BLBI. Itu kalau nggak salah tuh ada 53 orang itu lari ke luar negeri. Nah saya nggak tahu nasibnya gimana nih. Ya. Orang-orang BLBI pada masa Soeharto dulu. bukan Ibu Mega. Bukan. Nah, itu. BLBI itu kan masalah Pak Harto. Itu kelibatan Adana Namo, 136 BCA. triliun kalau nggak salah dia. Ya. Ini harus jelas. Penyelesaiannya pada masa Megawati. Nah, tapi sampai sekarang masih berlanjut kan? Karena orang-orang masih di luar negeri. Ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Ya mungkin yang belum selesai itu ada di luar negeri ya. Belum yang lain-lainnya. Tapi kan aset-aset mereka sudah diambil. Sebagian. Ya kalau itu terkumpul kan luar biasa sekali kan uangnya itu kan. Nah ini kita lihat ya. Jadi kebijakan Pak Prabowo ini juga harus punya tim khusus untuk memburu koruptor-koruptor yang lari ke luar negeri. Harus itu segera. Ya. Kedua juga masalah tentang pencucian uang. Ini juga lagi marak. Ya, TPPU. Wah, ini tiba-tiba orang jadi kaya mendadak, dari mana tuh logikanya kan? Saya juga nggak habis pikir. Bisa jadi kaya begini seketika. Nah ini perlu ditelusuri. Kanjeng nggak ada yang nitip. Ah? Nggak ada yang nitip uang. Nggak ada yang mau nitip ke saya. Iya. Iya kan? Nah itu pencucian uang, ya. Lalu narkoba. Nah ini berat ya kerjaan Pak Prabowo ini. Saya senangnya dengan Pak Prabowo ini adalah keberpihakannya ke rakyat, untuk rakyat. Itu saya senangnya. Segala sesuatu yang dilakukan untuk rakyat. Jadi saya yakin Pak Prabowo itu Pak Prabowo itu mendengar orang nangis nggak makan. Dulu hatinya tuh. Jangan sampai Pak Prabowo dengar ada masyarakat kecil
nggak punya beras. Jangan sampai juga Pak Prabowo mendengar waktu makan gratis, tiba-tiba anak itu nggak mau makan di sekolahan. Kenapa nggak mau makan? Mama di rumah belum makan. Ini harus dituntaskan. Ya, jadi betul-betul Pak Prabowo ini. Nah, lalu saya melihat ini menjadi momen, tapi juga berefek. Apalagi ditambah dengan efisiensi ini menjadi bola panas juga nih nanti ini. Tentunya dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena saya tidak menutup kemungkinan di antara PNS ini yang tadinya dia hidup enak, tiba-tiba uangnya dipotong begitu. Ya pasti ngamuk lah. Itu pasti. Ya, ini yang kita takutkan, yang kita jaga tuh bagaimana suara ini jangan liar. Ya kan, jangan sampai ada perkataan masih enak zaman yang dulu, masih enak zamannya Pak Jokowi, jangan sampai itu. Nah, ini bagi saya ini harus ekstra hati-hati ya melihat ini juga ya. Jadi kebijakan ini memang harus kita dukung Pak Prabowo ini, ya kan. Makan sehat gratis harus terwujud, harus bisa. Apalagi sekarang ini pembersihan besar-besaran. Kita lihat di pertanian, ada 2 dirjen tuh dihabisin tuh sama menteri, karena korup semua di dalam. Nah kita ingin seperti menteri-menteri yang lain seperti itu juga. Ya, jadi kita semua berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat, mengatasi kemiskinan, ya, lalu tentang tenaga kerja, ya harus kita kembalikan. Ya kita mengurangi orang pengangguran, kita kurangi segala macam itu. Lalu kesehatan juga harus diperhatikan. Nah, saya berharap satu lagi nih yang jadi masalah ini sekarang yang lagi isu di luar itu yang fundamentalis. Iya. Ini perlu dibahas ini Pak, pandangan saya ya. Fundamentalis ini ekstremisme maksudnya. Iya. Spanduk dibikin, turunkan Jokowi. Ya kan? Besok-besok akan lanjut ke turunkan Prabowo. Ini kalau nggak cepat dicegah oleh polisi, ini membahayakan untuk Indonesia. Ya. Ya, jadi Pak Prabowo juga sebagai presiden juga ini harus kerahkan polisi-polisinya. Jangan diam, karena itu udah jelas ya. Ya ini PKI gaya baru ini kalau saya lihat ini. Ya ada spanduk di mana-mana. Ya turunkan Pak Jokowi, ini tidak menutup kemungkinan larinya ke Pak Prabowo. Jokowi kan udah turun. Ya ini diadili. Adili Pak Jokowi. Ya. Nah, karena kelompok-kelompok ini kelihatannya makin merajalela. Saya sambil nyatat. Ya. Satu, Terus aja. kelompoknya RT 16 perlu diwaspadai itu. Ya, boleh kritis tapi jangan seperti itulah. Kelompoknya RW 26. Mesti dijelaskan itu apa itu ya? Ya. Kalau kelompoknya RT 14 kan udah tahu lah, kelompoknya PDI. Orang PDIP, ya kita terbuka aja. Ya. Kelompoknya RW 24. Ya, kelompoknya Anies lah. Nah ini nih mereka lagi bermain nih sekarang ini. Ya, sama kelompoknya itu grupnya Habib Rizik dan Rocky Gerung. Nah ini sekarang mereka lagi bermain semua. Ya, tidak menutup kemungkinan itu akan menurunkan Pak Presiden Prabowo. Nah itu sementara dari saya. Tadi Prabowo kira-kira ngerti nggak, tahu nggak ada permainan-permainan itu? Saya rasa tahu. Tahu ya. Cuman ketegasannya ini yang belum ada. Ketegasan mengatasin orang-orang seperti ini itu seperti apa? Terlalu berani. Satu contoh aja, Rocky Gerung berani ngomong itu Prabowo apa itu di situ. Kan luar biasa. Ya, saya pikir zamannya Pak Jokowi aja. Ternyata orang-orang ini ternyata berlanjut. Oh, ini mungkin dipelihara nih oleh negara asing. Ini pasti dipelihara oleh negara asing ini. Nah, saya berharap kepada relawan-relawannya Pak Prabowo, relawan-relawannya Jokowi kompak.
ya kita kawal Bapak Prabowo agar berhasil misinya. Ya, kalau saya sih inginkan bahwa Pak Prabowo fokus saja 1 tahun ini masa pembersihan aja di dalam. Gak usah bikin program apa lagi dulu. Korupsinya dibersihin dulu, narkobanya juga dibersihin. Ya, kita fokus saja pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, ya sama makan sehat itu dulu. Apalagi kan sekarang kan sudah banyak dipotong, efisien lah. Ya. Sedangkan banyak dipotong aja masih bisa nanti orang ngentit di situ. Pastilah. Iya makanya. Nggak mungkin ada lumbung, nggak ada tikus. Ini kita melihat ya masih ada yang ngentit nggak yang kayak ginian. Sudah diwanti-wanti oleh Bapak Prabowo. Nah kita lihat nanti. Ya. Jadi berarti mental kita udah rusak semua. Nah itu saya juga pengen tahu pengalamannya Pak Julpan di DPR itu seperti apa itu. Tentang uang jalan, ya kan, tentang apa, ya buka aja nggak apa-apa. Supaya masyarakat juga tahu gitu. Ya kalau masalah kebocoran anggaran, itu kan sebenarnya hampir di setiap lembaga ada ya kejadian. Ya eksekutif, legislatif, yudikatif, itu kan pasti ada. Nah, karena ini sudah berjalan terlalu lama, kalau menurut saya sih sudah mengakar ya. Nah, ini memang harus bisa dilakukan dengan cara pelan-pelan, bisa juga dengan sekaligus. Ya tergantung bagaimana informasi dan pengelolaan sistem yang dilakukan. Ya. Nah mungkin bertahap ya, cara bertahap, karena kalau udah terlalu lama nggak bisa kita frontal. Nah mungkin bertahap, jadi satu-satu diselesaikan. Dulu bertahap karena dengan adanya efisiensi ini salah satu. Yes, efisiensi juga begitu. Efisiensi, mengurangi orang korupsi dan segala macam gitu. Kan itu bertahap ya, tidak bisa secara spontan. Gitu. Karena kalau spontan kan reaksinya kemana-mana. Tapi kalau bertahap kan orang tidak terasa gitu loh. Ya, nah, saya kira dengan pemotongan pemotongan anggaran ini, kan yang paling terjepit bukan rakyat, bukan PNS yang mereka gaji kecil. Yang kena ini kan pada tingkat level dirjen, direktur. Ya, maunya begitu. Tapi TVRI itu udah mecatin karyawan-karyawan honor lagi. TVRI salah kaprah. Justru honorer itu yang harus ditolong, rakyat kecil ini jangan kena PHK, malah di PHK. Tapi sekarang dicabut katanya, saya dengar itu. Ini terjadi ya. Jadi kurang cun gitu. Ya itu makanya kadang-kadang kan mereka yang pada tingkat atas itu tidak mau menerima keputusan presiden. Lalu imbasnya mereka mau tekan yang di bawah. Yang bawah. Ya kasus TVRI itu kan. Nah oleh karena itu pada tingkat kementerian juga ya memang harus dilakukan itu yang namanya levelnya tuh harus jelas gitu loh. Pada sampai tingkat mana ini diberlakukan dan ke bawahnya yang mereka memang selama ini hidup juga sulit, ya kalau perlu ditambah seperti gaji guru. Ya. Gaji ASN yang rendah itu ditambah. Jadi keberpihakannya jelas sekali gitu kan. Iya. Kalau dirjen udahlah ini jalan-jalan ke luar negeri, belanja, keluarganya apa saja bisa beli, pamer tas. Nah, direksi ya kan, bupati, istri bupati segala macam. Itu mereka bisa lakukan banyak hal. Belum lagi yang tabungan yang mereka simpan masih banyak. Barangkali ya. Jadi mereka nggak terasa. Oleh karena itu pada level eselon 1, 2, 3, 4 menurut saya atau 5 itu sebenarnya udah wajar dilakukan pemotongan. Karena selama ini sudah terlalu enak. Keenakan. Nah, terlalu nikmat. Ya kan dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu pemotongan ini menurut saya satu taktis untuk bagaimana anggaran itu justru lebih banyak
untuk membangun basis ASN kita supaya lebih sejahtera. Betul, setuju. Kan gitu. Nah, jadi saya kalau itu dikatakan itu, jadi level-level tertentu itu saya setuju banget, karena jelas misinya Pak Prabowo itu adalah misi keberpihakan. Ya, jadi tentang rumah juga itu juga masalah. Saya malah punya ide tentang di laut itu rumah-rumah nelayan. Pak Prabowo sendiri kan sudah punya konsep bikin yang namanya rumah apung. Mungkin kementerian ini kan biayanya tidak besar, tapi masyarakat bisa gratis ya punya rumah di pinggir-pinggir pantai, pinggir laut. Ya. Yang sudah dirintis oleh Pak Prabowo, rumah apung yang di Priuk itu menarik, bagus sekali, bahkan untuk wisata juga bagus. Ya. Ya kan? Ya seperti rumah jabatan lah. Jangankan kita bicara yang lain, menteri saja tidak tinggal di rumah jabatan itu. Mereka tinggal di rumahnya sendiri kan, tapi tetap punya rumah jabatan. Coba lihat Widya Chandra itu. Berapa orang sih menteri yang tinggal di situ? Atau di jalan, apalagi jalan Denpasar itu? Berapa orang yang tinggal di situ, yang benar-benar tinggal di situ? Di perumahan DPR misalnya. Banyak kosong juga ya. Bukan hanya kosong, ada yang disewain juga ke orang lain. Ya kan? Ada juga yang dipakai oleh keluarga. Nah ini kan nggak ada efisiensi kita. Sementara mereka sudah sewakan, kemudian maintenance-nya tetap oleh DPR, oleh negara. Nah, Yang itu, bayar negara. ya itu harus dicek, itu harus ditertibkan. Ya kan? Nah, mana yang disewakan atau mana yang dipakai keluarga, ya, tapi dia sendiri punya rumah, itu bisa diatur misalnya. Bagi anggota DPR yang asal Jakarta, DPR RI, asal Jakarta, sudah pasti punya rumah kan? Ya. Di sini. Oleh karena itu mereka tidak boleh dapat rumah. Yang dapat rumah itu adalah mereka-mereka DPR RI yang dari luar daerah, dari luar Jakarta. Yang mereka dari daerah ke sini nggak punya rumah. Atau dikontrakin aja gitu ya. Ya bisa ada. Dulu kan waktu rumah DPR itu bukan tidak cukup, lagi direnovasi misalnya, bisa dikontrakkan setahun di luar misalnya. Ya, tapi parah juga. Kalau kita bilang dikontrakkan, uang kontrakannya diambil, rumahnya nggak dipakai kan? Jadi macam-macam lah trik ya bisa dilakukan. Yang paling penting institusi hukum kita ini harus tegas. Ya. Jaksa Agung, KPK, Betul. Polri, semuanya termasuk TNI ini ya, itu memang harus tegas. Harus diberdayakan dalam penegakan hukum. Betul. Ini jadi masalah juga. Iya. Nah kalau Polri kita memang tegas itu, kejaksaan tegas, kemudian KPK-nya tegas, ya kan itu kan penipuan. Ya. Fasilitas negara dipakai, disewakan atau tidak digunakan sendiri. Gitu. Atau perlu dibikin tim khusus kayak Kopassus gitu untuk ini, tim bayangan monitor ini semua ini. Ya itu kan memang satgas. Satgas kan ya khusus Pak Prabowo ini. Pada tingkat level presiden itu kan bisa membentuk itu kan. Membentuk itu, kemudian nanti level bawahnya dibentuk lagi terus sampai ke tingkat kabupaten. Saya kira bisa. Tapi kan persoalan kita gini Pak Norman. Orang ini tidak confident melihat figur-figur itu. Ya kan? Misalnya orang sudah tahu banyak media, misalnya lah, ini menteri sudah dipanggil KPK 2 kali. Ya kan? Sudah diperiksa Jaksa Agung berjam-jam, puluhan jam. Terus dia jadi menteri lagi. Ya kan? Dan banyak lagi yang lain-lain. Nah, ini kan tentu rakyat bilang, wah ini serius nggak sih? Ya kan? Dan keluhan-keluhan itu kan sudah banyak. Ya. Yang sebenarnya orang dari segi dunia usaha mengeluh tentang seorang menteri misalnya. Cara-cara penyelesaian kasus bisnis mereka terhambat segala macam, tapi itu bisa jadi menteri lagi. Nah kita kan nggak ngerti ya, mungkin Pak Prabowo masih tepos selero.
Bukan, ya masih mencari orang yang tepat atau mencari bentuk, mencari ya kan sementara ini mungkin dirangkul dulu, dipeluk semuanya. Ayo kita maju bersama. ya. Nah, nanti setelah di dalam itu kan terjadi seleksi alam, seleksi. Mana yang dari masyarakat, keluhan yang kayak kasus-kasus ada berapa menteri itu. Ya kan? Ada berapa menteri yang tidak layak menjadi menteri. Ya, Itu saya yakin sampai di ke Pak Prabowo menjadi pertimbangan itu. Cuman kapan mengambil keputusan itu yang kita tunggu. ya. Tapi saya rasa kalau baru 100 hari terlalu pendek juga lah. Ya kan? Ada juga 100 hari itu menteri juga nggak tahu kantornya di mana. Belum punya anggaran. Bukan belum punya anggaran. Karena banyak yang jadi menteri pemecahan, kayak misalnya Menteri Hukum dan HAM kan dipecah. Kementerian HAM sendiri, Hukum, Imigrasi kan 3 menteri itu. Mereka juga bingung juga nih kantornya di mana. Nah itu yang saya dengar. Ada lagi bentukan baru lembaga kemiskinan tuh yang siapa? Sujatmiko. Mereka juga nggak tahu tuh itu di mana tempatnya itu. Ya, Kita tanya nih kantornya di mana, belum mereka juga bingung. Kantornya- Nah artinya, di istana kan. enggak juga Pak. Ada. Nggak mungkin lah di istana itu. Di kalau istana kata- ada di lingkungan istana. Di lingkungan istana. Oke. Teman kan problemnya. Nah. Anggarannya ada enggak? Nah, ya kan. Nah, oleh karena itu, kalau 3 bulan ini Pak Presiden mengambil keputusan itu, ya dilihat lagi yang lain lah. Prabowo- Karena semuanya kaget ini Pak masalahnya. Prabowo kan minta waktu 6 bulan. Nah, artinya warning pertama sudah oke. 3 bulan pertama. Nah, bisa bebenah diri nggak ini menteri-menteri ini? Ya kan, bisa pro ke rakyat nggak? Bisa punya konsep nggak untuk ke rakyat? Itu yang kita tunggu. Misalnya perumahan, jangan ngomong gua bangunin mana dia? Kan belum. Rakyat kan butuh nyata, butuh kegiatan nyata. Kalau gratisnya bagaimana prosedurnya gratis? Karena orang butuh rumah misalnya. Ya, begitu juga misalnya UKM, koperasi, banyak contoh-contoh itu. Nah jadi pandangan saya juga untuk masyarakat juga kita juga jangan kesusu lah, jangan terburu-buru. Karena maklum ini tadi menterinya hanya 30 sekian, sekarang membengkak menjadi 100. Itu masalahnya kan itu. Terus 3 bulan suruh ambil keputusan. Menteri ini nggak bagus, jangan juga lah. Ini pandangan saya ya. Ya kan, kena Ya semua memang harus dilihat. Tapi kan ada orang yang masih menjabat di tempat yang sama misalnya. Kan itu kan bisa start. Ya kan? Tapi kalau menteri baru pecahan-pecahan ini memang agak berat. ya. Karena pertama mereka harus merekrut dulu Karyawannya siapa? tenaga-tenaga barunya. Betul. Kemudian alokasi anggarannya ada apa enggak? Nah kalau nggak ada gimana itu? Kenapa nggak presiden sekarang ini? Kan jadi masalah lagi. Iya kan? Kan menteri baru anggarannya berapa? LPSK protes tuh. LPSK 62% katanya dia dipotong. Demo karyawannya. Karyawannya demo. Saya baca di media, waduh sampai begini saya bilang. Nah jangan sampai ini juga. Ini menjadi bola liar. Ya bola liar digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menskreditkan pemerintah Presiden Prabowo. Ya kadang-kadang kan begini, demo-demo itu apakah murni mereka demo? Karyawan sendiri. Loh iya bisa direkayasa juga. Kadang-kadang kan elitnya kan bisa merekayasa itu, ya kan? Nah jadi si elit ini untuk kepentingan dia manfaatkanlah karyawan demo. Padahal karyawannya nggak kena apa-apa. Nah ini persoalan ini kalau kayak gini udah pecat aja deh orang-orang yang kayak begini nih. Menjadi catatan, artinya menjadi catatan. Atau tidak menutup kemungkinan bukan di situ saja, tempat lain juga banyak. Iya. Ya kan? Apa tadi dikatakan oleh teman kita nih, jangan sampai ini menjadi batu sandungannya Pak Prabowo. Jadi jangan sampai nanti ada mengatakan, wah enak zamannya Pak Jokowi dari Pak Prabowo. Kita juga nggak mau begitu, ya kan? Karena ini
dua pemimpin besar ini ingin memajukan Indonesia, mensejahterakan, melanjutkan Pak Prabowo. Ya kan? Sudah bagus, tinggal dilanjutkan. Efisiensi, wah luar biasa, saya setuju banget itu. Yang gerundel bukan rakyat. Saya yakin apa yang dikatakan tadi. Yang gerundel itu yang Iya, elitnya. ah Elit di kantor itu, di jabatan itu. Nah jadi sekarang kan memang tidak mudah ya untuk melakukan konsolidasi ini. Banyak hal. Misalnya terus terang aja, lama sekali tidak ada konsolidasi secara keseluruhan di kalangan TNI misalnya. Ini kan nggak ada. Nah kemarin ada. Ya nggak, pada masa lalu kan tidak ada. Oke. Ya kan? Mungkin karena kesibukannya lebih banyak konsolidasi program secara keseluruhan. Nah, kalau Polri mungkin sering melakukan konsolidasi, ya. Tetapi kan kalau kita lihat TNI kan jarang. Boleh dibilang bukan anak emas lah TNI selama ini. Nah, Pak Prabowo ingin mengangkat ini, marwahnya TNI ini. Makanya diadakan Hankamnas dihidupkan, One Hankamnas dihidupkan lagi. Ada kemudian mengundang pertemuan 1004 komandan batalion misalnya ya, dan lain-lain. Kemarin di Bogor. Ya, nah itu semua kan konsolidasi. Bahwa mereka harus tahu bahwa negara kita ini dalam keadaan sulit, gitu kan. Jadi jangan sampai mereka juga terprovokasi. Nah ini tugas presiden kan menjelaskan itu bersama Menteri Keamanan ya, Menteri Pertahanan, supaya kalau terjadi sesuatu mereka sudah bisa antisipasi, gitu Pak. Nah di samping itu dari segi keamanan Polri juga harus siap. Makanya Pak Prabowo mengatakan Polri dan TNI ini hidup dari uang rakyat. Ya. Kalian digaji oleh rakyat. Jangan sampai kalian itu menyakiti rakyat, tidak melindungi rakyat. Nendang itu. Nah ini kan nggak main-main. Betul. Iya kan? Yang selama ini rakyat sering lihat digebukin, dipukuli, diperlakukan secara tidak adil misalnya. Ini nggak boleh lagi terjadi. Pak Prabowo kan inginnya itu. Iya. Bagaimana melahirkan polisi dan tentara yang disenangi rakyat, dicintai. Kan kita bangga kalau kita disenangi rakyat, iya kan? Gitu. Kita juga jadi anggota DPR dibenci rakyat. Ngapain? Kita dipilih rakyat, tapi kita dibenci rakyat. Jadi beda sekali saya waktu sekarang dengan podcast ini dengan saya anggota DPR, Pak. Beda ya? Anggota DPR tuh pura-pura orang kenal tapi pura-pura nggak kenal. Mau nelponnya susah kan? Tapi kalau kita di podcast ini, yang nggak kenal pun semuanya kenal sama kita. Minta selfie, minta ini, minta itu. Ya kan? Nah jadi satu lembaga itu bisa merusak citra seseorang juga. Ya kan? Karena dia berada di lembaga yang citranya sudah jelek. Mau orang baik pun, malaikat pun keluar dari lembaga yang jelek ini tetap dianggap orang jelek. Tapi orang jelek keluar dari lembaga yang bagus, semua orang bilang bagus. Nah, itulah problem kita sekarang. Sekarang problemnya di mana lembaga yang bagus itu? Kan hampir tidak ada. Dan jadi orang sepanjang Bung Julpan di podcast disenangin orang kan? Semua kenal sama Bung Julpan kan? Bukan hanya di Indonesia, Pak. Di luar negeri saya juga dengar itu. Iya kan? Di luar negeri, di Eropa. Minta selfie segala macam kan? Iya. Nah itu beda kan? Satu kepuasan, kebanggaan tersendiri itu. Ya karena kita berada dalam satu situasi di podcast ini kita membangun masyarakat. Membangun dan mendidik. Iya. Iya. Itu makanya saya bangga sekali itu dengan podcast ini, makanya saya mau di sini. Iya. Ya kan terserang aja, walaupun juga banyaknya yang nggak suka juga dengan podcast ini. Oh pastilah. Pasti itu ya kan, karena lebih banyak podcast yang anti pemerintah. Kita begini,
hidup ini tidak ada, kita harus yakin, tidak ada orang yang semua senang sama kita. Kita harus tahu bahwa ada orang yang pasti tidak senang. Mungkin lebih banyak yang tidak senang. Gak usah kita, Nabi Muhammad saja, Yesus, Musa, semuanya, sebagian besar orang gak senang sama mereka. Tapi setelah mereka itu gak ada, wafat, baru terus muncul kezaliman yang besar, baru orang bilang dia yang betul. Akhirnya pengikutnya banyak. Nah, jadi kita nggak usah khawatir dengan orang yang tidak suka. Kita nggak ada urusan sama dia kok. betul. Iya kan? Kita ada yang suka sama kita bersyukur. Kalau ada yang nggak suka sama kita istighfar aja. Menghindari aja lah dari Iya. dia kan. Jangan cari ribut dah, kita Iya. minggir aja, ngalah aja gitu. Saya setuju tuh apa yang dikatakan oleh Bung itu. Iya. Karena saya lihat podcast sekarang itu yang Bab ngomong ya, tidak banyak seperti ini. Ya, seperti unpacking nggak banyak. Bisa dihitung kok. Ya, yang pro ke negara, yang pro ke pemerintah, yang pro dari kebijakan-kebijakan pemerintah tidak banyak. Ya kan? Ya pada prinsipnya kan begini. Ini negara-negara kita. Betul. Ya, pemerintah kita. Pasti ada kurangnya. Nah, kurangnya itu kita koreksi. Tapi positifnya kan harus kita dukung. Jadi balance saja. Hanya kadang-kadang begini. Orang ini satu sisi orang di pemerintah, kalau kita koreksi dianggap kita lawan. Ya kan? Nah, lalu kalau kita beri positif dia senang. Sebenarnya kan harus dilihat konten-konten kritis yang disampaikan oleh kritis ya, bukan karena faktor kebencian ya dan lain-lain. Itu saya setuju. Nah. Kalau ini kan enggak. Udah pura-pura kritis, unsur kebenciannya dinongolin. Ya. Satu contoh misalnya masalah PIK, masa Mulyono dibawa, apa urusannya? Ya kan gitu kan? Dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi. Bentar lagi dikit-dikit Prabowo, dikit-dikit Prabowo. Itu yang akan terjadi. Ya kan Itu. orientasi orang itu kan memang bagaimana menciptakan musuh bersama. Dia memusuhi sesuatu, mengajak orang lain juga harus memusuhi, menjadi musuh bersama. Itu kan politik. Tapi insya Allah nggak mempan itu. Biasa-biasa aja. Pak Jokowi gitu juga biasa-biasa aja. Ya orang itu juga nggak nambah-nambah ya. Enggak, dia juga. Kan kalau Sihab itu kan musuh banget tuh. Sama relawan tuh musuh. Yang ngatain Pak Jokowi nebeng pesawat. Dia kemarin datang ke Solo. Ya biasalah, itu pemain namanya. Nah itu. Ya kan? Itu yang saya lihat ya. Jadi kayaknya ini gimana ya? Kayaknya kelompok yang sudah sistematik nih, yang kalau saya lihat nih kelompok mereka ini. Karena nggak bisa dia pakai apapun juga, dikasih tahu pun tetap aja dablek, tambeng. Loh, Itu ya yang kan sekarang begini. Yang kita harapkan institusi yang harus sangat kuat itu adalah pertama intelijen.